Sekarang kita akan lanjutkan lagi materi pengeringan. Kita akan melihat bagaimana cara kita menentukan waktu pengeringan. Sebelumnya, kita melihat dulu pengertian dari atau kondisi-kondisi dari laju pengeringan. Laju pengeringan merupakan laju penguapan per satuan luas permukaan bahan yang dikeringkan per satuan waktu. Biasanya dalam perhitungan pengeringan, kandungan air dalam bahan padat dinyatakan dalam bentuk basis kering atau dry basis. Dalam basis kering, kita menghitung kandungan air basis kering sama dengan berapa berat air yang ada dalam bahan dibagi dengan berat padatan kering. Jadi misalkan jika Anda mempunyai sepotong wortel, Anda bisa menyatakan jumlah air, kandungan air dalam basis kering dengan cara seperti ini. Potongan wortel segar tersebut Anda keringkan sampai beratnya konstan, lalu Anda lihat berapa perubahan masanya. Perubahan massa tersebut menunjukkan air yang ada dalam potongan wortel. Setelah wortel tersebut kering, Anda timbang kembali wortel tersebut dan Anda mendapatkan berat padatan kering. Maka kandungan air dalam basis kering bisa dituliskan sebagai berat air yang tadi telah dihilangkan selama proses pengeringan dibagi dengan berat padatan kering. Itu adalah contoh bagaimana Anda mendapatkan atau Anda bisa menghitung kandungan air dalam bahan padat yang dinyatakan dalam bentuk basis kering. Namun, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mendapati informasi kandungan air dalam bahan dalam bentuk basis basahnya. Kandungan air dalam basis basah bisa Anda hitung dengan persamaan yang ada pada slide, yaitu berapa berat air dibagi dengan berat air ditambah berat padatan kering. Jadi jika Anda punya sepotong mangga, Anda ingin menyatakan kandungan air dalam bentuk berat basis basah, maka Anda menimbang mangga segar tersebut. Berapa beratnya? Berat mangga segar tersebut akan menjadi penyebut dari persamaan di bawah ini. Nah, bagaimana menghubungkan antara informasi basis kering dengan informasi basis basah? Basis kering pada persamaan ini kita nyatakan sebagai basis kering kita nyatakan sebagai X besar, sedangkan basis basah dalam X kecil. Maka kita bisa menuliskan atau menghitung bagaimana hubungan antara basis kering dengan basis basah, seperti yang tampil pada slide di bawah. Silakan Anda cek apakah persamaan tersebut telah benar. Pada persamaan tersebut tuliskan basis basah sama dengan basis kering dibagi dengan basis kering ditambah 1. Silakan Anda cek apakah persamaan ini sudah benar. Untuk menentukan waktu pengeringan, kita memerlukan kurva karakteristik pengeringan. Kurva karakteristik pengeringan bentuknya kurang lebih seperti ini. Sumbu Y-nya adalah berat dari bahan, sedangkan sumbu X-nya adalah waktu. Pada kurva yang bisa Anda lihat pada slide ini, tentunya Anda bisa tebak bahwa di awal waktu pengeringan, bahan memiliki berat yang cukup tinggi pada titik ini. Seiring berjalan waktu pengeringan, ketika waktu pengeringannya bertambah, maka berat bahan akan turun. Mengapa turun? Karena tentunya air dalam bahan sebagian sudah menguap. Kurva pengeringan juga bisa dinyatakan dengan bentuk yang ada pada slide. Pada kurva ini kita lihat bahwa sumbu Y-nya adalah N, di mana N adalah laju pengeringan. Sedangkan sumbu X-nya adalah X, di mana X adalah kandungan air pada bahan dalam bentuk basis kering. Jadi pada kurva ini kita bisa melihat bahwa seiring berjalannya waktu, pada kurva ini sekali lagi diperhatikan bahwa kita membaca kurva dimulai dari sebelah kanan untuk kurva yang ada di slide. Jadi di awal proses pengeringan, kandungan air pada bahan tinggi. Lalu bisa terjadi pengeringan dengan laju turun atau laju naik pada porsi awal pengeringan, lanjut dengan pengeringan laju konstan dan pengeringan laju menurun sampai akhirnya mencapai
kandungan air yang diinginkan. Nah, jadi itulah dua jenis kurva pengeringan. Nah, cara membuat kurva karakteristik pengeringan, kita perlu tahu beberapa informasi. Yang pertama tentunya adalah informasi kandungan air. Ya, kandungan air bisa kita lakukan percobaannya dengan cara yang ada di slide. Misalnya bahan makanan tersebut dikeringkan dalam oven. Suhunya kira-kira 5 derajat Celcius di atas suhu didih air dan dilakukan sampai kering. Kita bisa mendapatkan berapa kandungan air basis kering dari berat awal dari bahan tersebut dikurangi berat kering bahan tersebut dibagi dengan berat keringnya. Bagian pembilang adalah jumlah air sebetulnya. Nah, laju pengeringan dapat dihitung dengan persamaan di atas, yaitu N laju pengeringan sama dengan minus 1/A dW per dt. dW perubahan berat bahan, dt perubahan waktu. Jadi pada bagian atas dW ini adalah berat akhir dikurangi berat awal. dt adalah waktu akhir dikurangi waktu awal. Tentunya berat akhir dikurangi berat awal nilainya akan negatif. Itulah mengapa kita memberikan atau membubuhkan tanda negatif di depan persamaan tersebut. Data yang telah kita dapatkan, yaitu data laju pengeringan dan data kandungan air, keduanya bisa kita tabulasi dalam sebuah tabel, seperti contohnya yang ada pada slide di bawah ini. Nah, data tersebut bisa kita gambarkan dalam bentuk grafik sehingga kita mendapatkan kurva pengeringan dalam satuan laju pengeringan terhadap waktu. Kurva karakteristik pengeringan itu bersifat spesifik untuk setiap bahan. Jadi Anda tidak bisa menggunakan kurva karakteristik pengeringan wortel untuk buah pir karena sifatnya berbeda. Selain itu, kurva ini juga akan tergantung beberapa hal yang berhubungan dengan kondisi operasi. Yang pertama adalah berapa banyak jumlah bahan yang dikeringkan. Lalu bagaimana bahan tersebut disusun. Bahan yang disusun satu lapis dengan bahan yang disusun dua lapis tentunya kurva pengeringannya akan berbeda. Mengapa? Karena fenomena perpindahan panas dan perpindahan massa yang terjadi juga berbeda. Selain itu juga kurva pengeringan akan berubah jika kita menggunakan laju alir udara pengering dan kondisi udara pengering yang berbeda. Kondisi yang dimaksud di sini adalah temperatur udara pengering, kelembapan udara pengering, dan hal-hal yang berkaitan dengan udara pengering lainnya. Mengapa laju alir dan kondisi udara pengering bisa mempengaruhi kurva karakteristik atau bisa mengubah kurva karakteristik? Sekali lagi, tentunya hal tersebut berkaitan dengan bagaimana profil perpindahan massa dalam tanda kutip uap air dan bagaimana profil perpindahan panas dari udara pengering ke bahan. Ya, perbedaan laju alir, perbedaan kondisi pasti akan mempengaruhi perpindahan panas dan massa tersebut. Oleh karena itu, kurva karakteristiknya akan berbeda juga. Nah, perhatikan pada slide ini, kita bisa melihat bahwa sebagai contoh, misalnya bahan kita awalnya memiliki kandungan air X awal, lalu dikeringkan mengikuti jalur yang telah digambarkan dengan garis merah sampai mencapai X akhir. Perlu Anda perhatikan sekali lagi bahwa pengeringan boleh saja berakhir sebelum bahan kita mencapai nilai X paling rendah saat N-nya sama dengan 0. Bisa saja kita menghentikan pengeringan pada titik ini. Ini semua tergantung dari bagaimana karakteristik bahan, karakteristik produk yang Anda inginkan. Belum tentu Anda membutuhkan produk dengan kandungan air yang serendah-rendahnya. Mungkin kandungan air sesuai dengan X air ini sudah cukup. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, waktu pengeringan dapat dibagi menjadi dua. Ada waktu pengeringan pada saat proses berlangsung dengan laju konstan dan ada waktu pengeringan saat proses berlangsung dengan laju menurun. Nah, maka perhitungan waktu pengeringan harus dilakukan dua tahap. Pertama, Anda menentukan dulu berapa waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan pada laju konstan. Lalu, Anda menentukan berapa waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan pada laju menurun.
Penjumlahan dari kedua waktu tersebut adalah total waktu pengeringan yang dibutuhkan. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara laju dengan kandungan air pada bahan? Pada awal proses pengeringan atau kita sebut sebagai T sama dengan 0, maka bahan kita memiliki kandungan air X1. Pada akhir proses pengeringan X2, kandungan air bahan adalah X2, maka waktunya adalah T. Secara umum, kita bisa menyatakan persamaan laju pengeringan sebagai N sama dengan minus 1 per A dW per dt. Persamaan ini telah disampaikan tadi, beberapa slide sebelumnya. Pada persamaan ini, kita bisa melihat bagaimana hubungan antara laju pengeringan dengan berat bahan. Laju pengeringan juga dapat dihubungkan dengan kandungan air. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mensubstitusi berat bahan dengan kandungan air. Kita dapat lihat pada dua persamaan ini bagaimana hubungan antara berat bahan dengan kandungan air. W adalah berat bahan awal, WK adalah berat bahan pada saat kering. Maaf, saya ralat. W adalah berat bahan pada saat pengamatan, WK adalah berat bahan saat dia kering di akhir pengeringan. X besar adalah kandungan air. Nah, maka persamaan awal N sama dengan minus 1 per A dW per dt dapat dituliskan sebagai N sama dengan minus WK berat kering dibagi A dx per dt. Persamaan ini merupakan persamaan umum untuk proses pengeringan. Pada periode laju konstan, kita dapat lihat ini berasal dari persamaan umum N sama dengan minus WK per A dx per dt. Pada laju konstan bisa kita tuliskan N-nya sama dengan NC atau N konstan, laju pengeringan konstan. Laju pengeringan konstan ini adalah konstanta tentu karena namanya konstan. Ya, dari persamaan ini bisa kita dapatkan, kita arrange ulang persamaannya, kita tuliskan dt dari sini ya, dt sama dengan minus WK per ANC dx. Lalu kita berikan integral dari 0 sampai T dt sama dengan integral X1 sampai X2 minus WK per ANC dx. Nah, perlu kita perhatikan lagi, WK berat kering itu adalah suatu konstanta, nilainya konstan. Dia tidak akan dipengaruhi oleh kandungan air. Demikian juga dengan A dan NC, sehingga WK, A, dan NC bisa kita keluarkan dari integrasi. Persamaan akhir memberikan persamaan yang ada di paling bawah slide. T sama dengan minus WK per ANC X2 min X1. Nah, persamaan di atas merupakan persamaan untuk periode laju konstan. Bagaimana kalau laju menurun? Nah, sekarang kalau laju menurun, kita perhatikan persamaan umumnya dulu. N, ini N harusnya ya, bukan NC. N sama dengan minus WK per A dx per dt. Nah, pada periode laju menurun, kalau misalkan kita lihat lagi kurva karakteristiknya, kita lihat bahwa nilai N tersebut terus berubah seiring dengan berubahnya nilai X. Beda dengan yang konstan. Kalau di laju konstan, mau X-nya berapapun nilai N-nya tetap aja segini, konstan. Kalau di laju menurun tidak ya, X-nya makin kecil, lajunya makin kecil juga. Jadi, pada laju menurun, laju pengeringan itu adalah fungsi dari kandungan air dalam bahan. Sehingga nilai N ini tidak lagi konstan. Persamaan dt sama dengan minus WK per A dx per N, kita tuliskan, kita berikan integral seperti ini. Nah, perhatikan N di sini tidak bisa keluar dari integrasi. Mengapa? Karena N ini adalah fungsi dari X, fungsi dari kandungan air. Nah, berikutlah persamaan untuk periode laju menurun. Anda bisa menggunakan persamaan laju konstan dan persamaan laju menurun tadi untuk menyelesaikan persoalan yang ada pada slide. Nah, tentunya saat Anda melakukan pengeringan laju menurun, kita kembali ke persamaannya, Anda akan bingung bagaimana cara saya
mendapatkan informasi atau mendapatkan data untuk menyelesaikan persamaan integrasi ini. Integral X1 sampai X2 dx per N. Mengapa bingung? Karena biasanya kita tidak tahu N itu, walaupun dia fungsi dari X, fungsinya itu seperti apa, kita tidak tahu, ya. Nah, maka Anda perlu ingat kembali pelajaran kalkulus Anda di tingkat 1 bahwa integrasi itu sebenarnya adalah luas area di bawah kurva. Kurva apa yang dimaksud di sini? Kurvanya adalah kurva hubungan antara 1 per N dan delta X dan dx, ya. 1 per N dikalikan dx menjadi dx per N. Nah, maka Anda bisa menyelesaikan persamaan integrasi tersebut dengan memplotkan data 1 per N terhadap X pada periode laju menurun. Nah, luas area di bawah kurva antara X1 dengan X2 atau antara kandungan air kritik sampai kandungan air akhir itu merupakan waktu pengeringan pada laju menurun Anda. Pada kasus-kasus khusus, ada juga periode laju menurun yang sifatnya linear. Nah, kalau misalkan Anda mendapatkan kasus-kasus khusus seperti ini cukup mudah karena Anda bisa menggunakan persamaan garis untuk mendapatkan hubungan antara N dan X. Nah, misalnya pada persamaan ini ya, Anda lihat bagaimana linearnya garis atau kurva pada saat laju menurun, ya. Ini adalah garis lurus, Anda bisa dapatkan persamaan garisnya. N2 min N1 sama dengan sebuah gradien dikalikan X2 min X1. Ya, Anda dapatkan gradiennya N2 min N1 per X2 minus X1. Lalu Anda bisa masukkan data tersebut ke persamaan penentuan waktu untuk laju menurun dan Anda bisa dapatkan berapa nilai T-nya. Ini semua adalah penurunan rumus saja. Silakan Anda lihat. Ya, di akhirnya Anda bisa juga membentuk persamaan tersebut dalam bentuk rata-rata logaritmik. Silakan Anda lihat. Ini adalah membentuk persamaan saja. Sekali lagi Anda perlu ingat bahwa persamaan ini hanya berlaku jika periode laju menurunnya itu bersifat linear. Jika tidak, maka Anda tidak bisa menggunakan persamaan yang ada di slide ini. Anda harus menghitung luas area di bawah kurva antara 1 per N dengan dx. Ya, mohon perhatikan baik-baik.